Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali dalam sharing kitab suci. Kami keluarga MC Marsoid dan Ibu N. Borusitanggang dari Paroki Santo Laurentius Brindisi Jalan Sibolga. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi kesan dan pesan yang kami peroleh atas bacaan Injil hari Sabtu 14 Agustus 2021. Kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk ikut merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan ini, karena kasih-Mu, kami berkumpul di tempat ini untuk mendalami sabda-Mu dan untuk membagikan hasil permenungan kami kepada sesama kami. Kami mohon, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga pendalaman ini semakin meneguhkan iman kami dan sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil menurut Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan hari ini. Istri saya akan membagikan kesan dan pesannya terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 14. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Ayat ini sangat berkesan bagi saya, karena ayat ini merupakan sumber kekuatan bagi saya untuk membawa anak-anak supaya lebih mengenal Tuhan. Seringkali anak-anak kecil luput dari perhatian dengan alasan mungkin karena dianggap mereka itu kurang mampu. Mungkin inilah yang membuat para murid marah ketika orang membawa anak-anak kepada Yesus. Yesus tidak seperti para murid. Ia cinta kepada anak-anak.
cinta kepada mereka yang kurang dianggap. Dalam pelayanan di gereja, Tuhan memanggil saya, memberi kesempatan kepada saya untuk terlibat dalam mendampingi anak-anak. Bagi saya ini sungguh merupakan suatu rahmat yang luar biasa. Banyak pengalaman iman yang sungguh menarik yang aku rasakan. Seletih dan sepadat apapun jadwal pribadiku, saya tetap memberi perhatian kepada anak-anak, terlebih pada pendampingan sekami di paroki kami, Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga, Pematang Siantar. Pendampingan sekami menjadi salah satu prioritas dalam hidupku. Ada pengalaman yang sangat berkesan sehubungan dengan pendampingan anak-anak di gereja. Beberapa tahun yang lalu, saya berkunjung ke rumah keluarga, yakni eda kandung saya yang tinggal di Palembang. Nah, sebelum pulang, saya sudah mengatakan kepada Eda dan Amang Bao bahwa hari Sabtu saya harus kembali ke Pematang Siantar. Mereka memujuk saya supaya pulang hari Minggu saja. Mereka berkata, kan besok hari Minggu. Kami boleh menelepon itu karena pada kesempatan itu saya sendiri yang datang ke Palembang. Karena saya baru pulang mengunjungi anak saya yang kuliah di Jambi. Mereka mengajak saya untuk misa di sana. Mereka berkata, di sini gerejanya lebih besar Eda dibandingkan dengan di Pematang Siantar, dan banyak alasan yang lain yang mereka berikan supaya saya tetap hari Minggu pulang. Lalu saya jawab, Eda, Amang Bao, maaf ya, karena besok saya akan mengajar sekolah minggu. Dan mereka terdiam. Saya tetap memprioritaskan mendampingi anak-anak sekolah minggu atau anak-anak sekami, karena mereka merupakan penambah semangat bagi diri saya. Jadi setelah itu Eda dan Amang Bao tidak menghalangi saya lagi. Itulah salah satu dari sekian banyak pengalaman iman yang saya peroleh, yang saya rasakan dalam mendampingi anak-anak dan mendekatkan mereka kepada Tuhan. Melalui ayat tadi, saya semakin didorong untuk setia dan semangat dalam pelayanan di gereja, khususnya mendampingi anak-anak agar semakin dekat dengan Tuhan. Saya akan senantiasa berusaha, semoga saya semakin dimampukan. Demikianlah sharing dari saya. Ayat yang menarik bagi saya yakni ayat 13 yang bunyinya, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Pada ayat ini dikatakan orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus untuk diberkati dan didoakan oleh Yesus. Saya sebagai seorang bapak mempunyai 4 orang anak. Agar anak-anak kami memperoleh berkat dari Tuhan, menurut keyakinan saya, pertama-tama kami yang harus membawanya kepada Tuhan. Jadi keyakinan ini sudah saya tanamkan
sejak kami membina keluarga, dan hari ini saya semakin diteguhkan lagi oleh ayat tadi. Apa yang saya buat? Saya berusaha untuk mendidik iman anak-anak, mengajari mereka tentang iman, membawa mereka ke gereja, mengajak mereka untuk berdoa bersama, mendorong untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja, dan masih banyak aktivitas lainnya. Dalam hal ini, saya bekerja sama dengan istri saya. Pada akhirnya, bukan hanya di rumah ini kami wujudkan, tetapi juga di tempat kerja dan di dalam gereja. Saya berprofesi sebagai seorang guru. Demikian juga istri saya. Di saat mengajar, kami juga berusaha untuk membawa anak-anak kami ke hal yang lebih baik. Seperti yang sudah dikisahkan oleh istri saya tadi, dia juga sangat memberi diri dalam pendampingan anak-anak di dalam gereja. Saya juga berusaha terlibat aktif di dalam gereja. Saya dalam periode tahun ini masih sebagai ketua seksi liturgi paroki Jalan Sibolga. Ayat tadi semakin mendorong saya untuk membawa keluarga dan sesama untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semoga saya mampu. Demikian sharing dari saya. Nah, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami ini, pesan bacaan yang kiranya kita amalkan dalam hidup, yakni 1. Kita harus berusaha untuk memberi perhatian yang sungguh terhadap iman anak-anak. 2. Kita harus berusaha untuk membawa keluarga dan sesama kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, agar semakin banyak orang yang mendapat berkat. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini menurut kami. Agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan ini, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami dalami dan kami bagikan. Semoga kami mampu meneladani Yesus, Putra-Mu yang begitu kasih kepada anak-anak kecil. Semoga gereja-Mu, terkhusus kami, semakin mampu memberi perhatian pada anak-anak, dan semoga kami juga mampu membawa keluarga dan sesama kami untuk lebih dekat dengan-Mu. Berkati kami agar kami mampu mengamalkan sabda-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang bisa kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami mohon dimaklumi. Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam sejahtera, salam sehat, Pace e bene.